Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Hobi Bunga, teman-teman semuanya. Dimanapun teman-teman berada, baik yang cewek maupun yang cowok, sama. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan teman-teman semua, karena channel Hobi Bunga saat ini sudah memiliki 30.000 lebih subscriber ya. Jadi terima kasih banyak atas dukungan teman-teman semua. Nah, hari ini kita mau ngebahasin tentang anakan agonema ya, atau lebih khususnya sih penyakit yang sering menghinggapi anakan agonema sehingga membuat anakan agonema itu nggak besar-besar gitu. Jadi penyakit apa saja? Tonton videonya sampai habis. Langsung aja kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, penyakit yang sering menghinggapi anakan agonema, nggak cuma anakan tapi juga agonema dewasa ya, yaitu penyakit terkena bakteri. Nah, terkena bakteri ini biasanya dia itu bagian yang kena bakteri itu lonyot gitu, lonyot, basah dan berlendir gitu ya. Kalau gini nggak ada contohnya gitu. Nah, jadi biasanya dia tuh basah dan berlendir kayak itu. Itu artinya dia kena bakteri. Kemudian bisa juga dia kena jamur. Kalau kena jamur gimana? Biasanya kalau kena jamur itu bagian akarnya yang duluan kena gitu. Biasanya di awalnya di akarnya dulu. Kalau akarnya kena biasanya jamur itu. Nah, biasanya jamur ini membuat akarnya itu busuk, kayak gitu ya. Nah, kemudian penyakit yang sering menghinggapi anakan agonema yaitu penyakit stunning. Istilahnya kira kayak gitu ya. Atau penyakitnya nggak mau besar-besar. Udah dikasih pupuk, udah di segala macam tapi nggak mau besar-besar, itu ada gitu ya. Nah, kira-kira gimana solusinya? Nah, langsung aja. Dari yang pertama, dari penyakit apa tadi? Bakteri ya. Nah, kalau misalkan atau kalau ada anakan agonema teman-teman semua yang kena bakteri, itu ada bagian yang lonyotnya gitu ya. Maka sebaiknya dipotong atau dibuang bagian lonyotnya. Jadi misalkan di sini dia lonyot gitu. Ya, basah dan berlendir. Kita potong sini, atau kalau mau amannya kita potong sampai tangkainya gitu agar dia tidak menyebar. Nanti kalau nggak dibuang dia akan menyebar terus sampai habis agonemanya, sampai mati. Kemudian kalau udah dipotong nanti kita oleskan fungisida gitu ya. Kita oleskan fungisida, atau nggak ada fungisida bisa kita oleskan dengan betadine gitu ya, agar dia nggak menyebar. Itu kalau dia terkena bakteri. Atau bisa juga beli obatnya, ada gitu ya, tapi itu bisa berhasil juga bisa enggak juga, karena ini enggak ada jaminan 100% dia sembuh, tuh enggak ada ya. Nah, kalau mau 100% dia pasti sembuh, maka harus dibuang bagian yang terkena bakterinya atau yang lonyotnya gitu. Itu kalau dia terkena bakteri. Kemudian kalau agonema teman-teman semua itu ada yang terkena jamur, itu biasanya di awal di akarnya gitu ya. Nah, dia jarang, kalau jamur itu biasanya di akarnya. Karena jamur itu kan dia adanya di media tanam gitu. Itu sering-sering kita siram dengan fungisida, atau minimal 1 bulan sekali kita siram media tanamnya dengan fungisida agar media tanamnya nggak berjamur gitu ya. Atau kalau memang udah ada bagian yang busuknya akarnya, maka sebaiknya dipotong juga gitu ya. Dipotong, kita bersihkan, kita potong, kemudian kita oleskan fungisida juga gitu ya, agar jangan sampai nanti dia sembuh dari jamur malah kena bakteri kalau nggak kasih fungisida gitu. Kemudian yang terakhir itu stunting tadi ya, atau dia nggak mau besar-besar, itu ada malah banyak gitu ya. Mengapa begitu? Karena biasanya dia kelamaan stres gitu, terutama kalau kita beli agonema online gitu ya, atau baru kita pindahkan dari indukannya, itu ada kayak gitu. Nah, gimana mengatasinya? Mengatasinya yaitu pertama kita harus rendam dia dengan vitamin B1. Rendam kira-kira minimal 2 jam lah gitu. Terendam selama 2 jam dengan vitamin B1 yang dicampur air ya, dengan takaran yang pas, jangan berlebih. Kalau berlebih nanti gosong dia. Kemudian barulah kita tanam dengan media tanam yang udah steril juga dan dengan nutrisi yang cukup. Itu media tanamnya kita campur pupuk kandang atau pupuk kompos gitu ya. Harus ada pupuknya agar ada nutrisi lebihnya gitu, nggak cuma unsur hara. Gitu. Kemudian setiap pagi kita semprot dengan vitamin B1. Itu setiap pagi sebelum matahari terbit. Nanti pas matahari terbit, vitamin B1 yang kita siramkan tadi atau kita semprotkan tadi udah lumayan kering kan. Nah, nanti langsung dia sambil nyerap sinar matahari pagi, dan vitamin B1 juga terserap di daunnya gitu ya. Jadi maksimal hasilnya. Nah,
Itu adalah 3 penyakit dan solusinya dari saya. Hanya sekedar tips ya, jadi nggak ada prakteknya. Yang jelas intinya, terima kasih banyak sudah mendukung video channel ini atas 30 subscriber lebihnya. Dan kalau masih ada kekurangan mohon ditambahkan di kolom komentar gitu ya. Kalau ada kritik dan saran silahkan ditambahkan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Jangan lupa like-nya, subscribe-nya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.